Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai pajak penghasilan 21. Pertama-tama kita ketahui dahulu mengenai pengertian pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya, pengertian mengenai pajak penghasilan 21 atau PPh 21. PPh 21 merupakan pajak pemotongan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh seorang wajib pajak, orang pribadi atau WPOP dalam negeri atas pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukannya. PPh 21 akan dipotong dari penghasilan yang diterima oleh seseorang, sementara di sisi lain PPh 23 dipotong dari penghasilan diterima oleh suatu badan. Umumnya PPh 21 ini berkaitan dengan pajak yang digunakan pada sistem pengajian suatu perusahaan. Namun demikian, sebenarnya PPh 21 juga digunakan secara luas untuk berbagai kegiatan lainnya. Selanjutnya yaitu dasar hukum mengenai PPh 21 yang pertama, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 STDTD, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Kemudian yang kedua, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252 garing PMK /03/2008. Kemudian yang ketiga yaitu Peraturan Dirjen Pajak Nomor per 16 garing PJ garing 2016. Kemudian yang keempat yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 garing PMK /010 garing 2016. Kemudian yang kelima Peraturan Pemerintah Nomor 68 garing 2009. Kemudian yang keenam atau terakhir Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 garing PMK /03 garing 2010. Lanjut subjek pajak dalam negeri, diantaranya orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, kemudian orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari, kemudian badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia, terakhir warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Lalu subjek pajak luar negeri diantaranya orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, kemudian orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari, kemudian badan usaha yang didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia tetapi menjalankan usaha di Indonesia. Terakhir, badan usaha yang tidak menjalankan usahanya di Indonesia tetapi memperoleh penghasilan dari Indonesia. Objek pajak. Objek PPh merupakan setiap penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Penghasilan tersebut diperoleh wajib pajak dari dalam maupun luar negeri. Yang termasuk dalam objek pajak penghasilan pertama, gaji, upah, tunjangan, honorarium. Kemudian yang kedua, bunga. Ketiga, laba usaha. Keempat, sewa. Kemudian yang tidak termasuk dalam objek pajak penghasilan, yang pertama asuransi, kedua beasiswa, ketiga sumbangan atau hibah, kemudian yang terakhir adalah dividen. Tarif PPh orang pribadi. PPh kena pajak setahun, yaitu ada yang 0 sampai dengan 50 juta tarifnya 5%, kemudian 50 juta sampai 250 juta 15%, 250 juta sampai 500 juta yaitu 25%, lebih dari 500 juta dikenakan tarif 30%. Untuk wajib pajak yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif sebesar 20%
lebih tinggi daripada wajib pajak yang telah memiliki NPWP. Tarif PPh orang pribadi. Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan status wajib pajak pada awal tahun pajak yang bersangkutan. Status wajib pajak terdiri dari TK atau tidak kawin, kemudian kawin atau istri, anak satu, dan lain sebagainya. Kawin tambahan untuk istri hanya seorang yang penghasilan digabung dengan penghasilan suami. Tanggungan anggota keluarga adalah anggota keluarga sedara atau keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi anggota sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap anggota keluarga. Perhitungan pajak penghasilan orang pribadi diterapkan atas penghasilan yang jumlahnya melebihi batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Besaran PTKP tidak berubah, yaitu bagi orang pribadi lajang sebesar 4,5 juta per bulan atau 54 juta per tahun. Tambahan sebesar 4,5 juta diberikan wajib pajak kawin dan masih ditambah 4,5 juta untuk setiap tanggungan maksimal 3 orang anak. Kemudian ini merupakan tabel dari tarif PPh orang pribadi. Dapat kita lihat di sini tergolong 3 golongan, yaitu laki-laki atau perempuan lajang, kemudian ada laki-laki kawin, kemudian ada suami dan istri digabung, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Baiklah teman-teman, agar pengetahuan kita tidak sampai di sini saja, mari kita tingkatkan dengan mengerjakan studi kasus. Bapak Farul Hafid merupakan seorang pegawai tidak tetap di Indomaret Sultan Botutihe cabang Manado. Pada bulan April 2022, Bapak Hafid mendapatkan gaji pokok sebesar Rp2.468.500, tunjangan satu sebesar Rp332.500, dan tunjangan lembur sebesar Rp226.670. Ia berusia 18 tahun dengan status belum menikah dan tidak memiliki tanggungan. Berdasarkan data tersebut, pertama, hitunglah berapakah pajak yang harus dibayarkan oleh Bapak Hafid. Kedua, bagaimana proses pembayaran PPh 21 bulan April 2022. Ketiga, bagaimana proses pelaporan PPh 21 bulan April 2022. Terakhir, bagaimana perlakuan akuntansinya. Baiklah, pertama kita akan melakukan perhitungan PPh 21 dari Bapak Hafid. Pertama, penghasilan bruto per bulan yaitu sebesar Rp3.027.670 disetahunkan menjadi Rp3.027.670 kali 12, hasilnya Rp36.332.040. Terjadi pemotongan oleh BPJS Tenaga Kerja sebesar Rp56.080 dan BPJS Pensiun sebesar Rp28.010. Total potongan sebanyak Rp84.060. Penghasilan neto sebesar Rp2.943.700. Kemudian lanjut ke perhitungan PPh 21. Caranya, tarif pasal 17 kali PH bruto disetahunkan kurang PTKP setahun bersifat tidak kumulatif. PPh 21 TK garing 0 artinya tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan. 5% kali Rp36.332.040
dikurangkan dengan 54 juta. PKP 5% kali minus 17.667.960 rupiah. PPh terutang adalah 0 atau nihil dikarenakan penghasilan per tahun kurang dari penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Pembayaran PPh 21 ditanggung oleh Bapak Afid, dipotong oleh Indomaret, tetapi dalam kasus ini Bapak Afid tidak membayarkan pajaknya karena penghasilan per tahun lebih kecil dari PTKP yang ditentukan oleh undang-undang. Kemudian pelaporan. Siapapun yang berstatus wajib pajak dan memiliki NPWP wajib untuk melakukan pelaporan surat pemberitahuan atau SPT, sekalipun statusnya nihil. Terdapat 3 kondisi yang membuat PPh 21 atau 26 tidak wajib lapor SPT nihil, yaitu pertama, tidak berstatus sebagai karyawan atau pegawai tetap. Kedua, tidak ada pembayaran gaji meskipun ada karyawan. Ketiga, penghasilan semua karyawan tidak memenuhi PTKP. Perhitungan perlakuan akuntansi tidak ada, dikarenakan pajak terutang dari Bapak Afid terbilang nihil atau penghasilan per tahun lebih kecil dari PTKP yang ada. Namun, Bapak Afid tetap perlu melakukan pelaporan SPT. Baiklah, terima kasih. Itulah penyampaian materi mengenai penghasilan PPh 21. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.